100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang kembali di channel Siro101. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, kita gak akan ngelanjutin dulu pembahasan light novel per volume seperti biasanya ya. Tapi di video kali ini, kita akan ngebahas tentang apa-apa aja adegan-adegan yang ada di light novel tapi gak sempet dianimasiin di anime Mahoka Kokou no Retosei. Dan sebelum kita lanjut ke isi video, saya mau kasih tahu dulu ke kalian bahwa di video kali ini, saya hanya akan membahas apa aja yang gak ada di anime dari volume ke-1 light novel Mahoka. Ini artinya, adegan-adegan yang bakal saya bahas di video ini adalah adegan-adegan yang seharusnya ada di anime Mahoka Season 1 antara episode 1 sampai episode 3 aja. Terus di video kali ini juga, saya itu hanya akan ngebahas tentang adegan apa aja yang ada di light novel tapi gak sempet dianimasiin di anime. Jadi di video kali ini, saya gak bakal ngebahas dulu tentang perbedaan antara anime dengan light novelnya. Soalnya kedua hal ini jelas berbeda ya. Nanti deh kalau panjang umur, saya bakal bahas tentang perbedaan antara light novel dan anime di video-video mendatang. Oke, tanpa banyak bacot lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke video pembahasan tentang adegan-adegan di light novel yang gak ditampilin di anime Mahoka Season 1 part ke-1. Yang pertama, di episode 1, setelah adegan Tatsuya berpisah dengan Miyuki di depan gedung auditorium, kita ngelihat bahwa Tatsuya ini sempat jalan-jalan sebentar, dan setelah itu, secara kebetulan Tatsuya ketemu sama Saegusa Mayumi. Nah, kalau di animenya, kita tahu bahwa Tatsuya dan Mayumi itu hanya mengobrol sebatas perkenalan aja. Setelah itu Nakajo Azusa datang untuk menjemput Mayumi. Nah, kalau di light novel, obrolan Tatsuya dengan Mayumi itu gak sebatas berkenalan doang. Di light novelnya, setelah Tatsuya berkenalan dengan Mayumi, Mayumi langsung tahu bahwa Tatsuya itu adalah sosok murid yang telah memecahkan rekor tertinggi ujian tertulis di sepanjang sejarah SMA 1. Tatsuya mendapatkan rata-rata nilai 96 dari 100 poin. Dan dalam mata pelajaran teknik sihir dan juga teori sihir, Tatsuya mendapatkan nilai sempurna tanpa kesalahan yang bahkan dalam sejarah SMA 1, nilai tertinggi dari dua pelajaran ini hanya mencapai 70 poin. Poin kedua, masih di episode 1, kalau di anime, pas Tatsuya udah duduk di auditorium, kita tahu bahwa Tatsuya sempat berkenalan sama Mizuki dan Erika. Nah, kalau di light novel, ketika Tatsuya berkenalan dengan Erika dan Mizuki, sebenarnya ada dua murid perempuan lain yang ikut kenalan dan ngobrol sama Tatsuya. Cuma, kedua murid perempuan ini gak disebutin namanya, tapi yang pasti, kedua murid perempuan ini adalah Weeds. Terus, setelah upacara pembukaan selesai, seluruh murid baru saat itu dimintai sama pihak sekolah untuk pergi ke suatu ruangan supaya bisa mendapatkan kartu pelajar mereka. Soalnya, udah jadi peraturan sekolah bahwa kartu pelajar itu hanya bisa diambil dan dicetak setelah upacara pembukaan selesai. Jadi kalau ada siswa yang gak ikut upacara pembukaan, mereka gak bakal mendapatkan kartu pelajar mereka, yang mana kartu pelajar ini memiliki banyak fungsi yang sangat membantu para murid di SMA 1 untuk mengakses banyak tempat di SMA 1. Nah, makanya kalau di animenya, kita bisa ngelihat ada antrian para murid di belakang Tatsuya. Dan tentunya murid-murid ini adalah murid-murid yang sedang mengantri untuk mendapatkan kartu pelajar tadi. Nah, menurut kartu pelajar yang udah Tatsuya dapetin, Tatsuya ditempatin di kelas 1E, sama dengan Erika dan Mizuki. Sedangkan nasib kedua murid perempuan tadi yang gak disebutin namanya, mereka terpisah dari rombongan Tatsuya. Yang satu masuk ke kelas 1F, sedangkan yang satu lagi masuk ke kelas 1G. Poin ketiga, masih di episode 1, di animenya, kita sempat disuguhi dengan adegan bentrokan antara murid baru dari Weeds dengan murid baru dari Blooms. Dan kalau di animenya, bentrokan ini terjadi sekitar 2 kali. Bentrokan yang pertama terjadi ketika istirahat makan siang di mana para Blooms menyarankan Miyuki untuk tidak duduk makan siang dengan para Weeds yang tak lain adalah Tatsuya dan kawan-kawan karena dianggap gak selevel. Dan kemudian bentrokan yang kedua, seperti yang kita tahu, itu terjadi ketika Miyuki ingin pulang dengan Tatsuya dan kawan-kawan, tapi malah dihalang-halangin sama para murid Blooms. Nah, kalau di light novel, bentrokan antara grup Tatsuya dengan para Blooms itu terjadi 3 kali, bukan 2 kali ya. Bentrokan yang ketiga ini terjadi ketika Tatsuya, Mizuki, Erika, dan Leo datang ke sebuah lapangan untuk menonton aksi Mayumi sebagai seorang sniper. Sayangnya, tempat yang disediain untuk penonton itu terbatas.
Jadi, gak semua murid bisa menonton aksi Mayumi ini. Tapi untungnya, rombongan Tatsuya dan kawan-kawan ini bisa mendapatkan tempat duduk di posisi paling depan. Nah, ngelihat Tatsuya dan kawan-kawan bisa ngedapetin tempat duduk paling enak, padahal mereka itu adalah Weeds, para murid Blooms benar-benar menatap sinis ke grup Tatsuya dan kawan-kawan ini. Para murid Blooms menganggap bahwa Tatsuya dan kawan-kawan yang merupakan Weeds itu dinilai gak berhak ngedapetin tempat duduk paling depan saat menonton aksi Mayumi. Keempat, di awal-awal episode 2, kita tahu bahwa ketika Tatsuya dan Miyuki berangkat ke sekolah, Mayumi terlihat sedang manggil-manggil nama Tatsuya dari kejauhan. Dan setelah itu, Mayumi pun ngobrol-ngobrol sama Tatsuya dan Miyuki. Nah, kalau di light novel, di adegan ini, Tatsuya itu gak hanya jalan bareng sama Miyuki doang, tapi di sana juga ada Mizuki, Erika, dan juga Leo. Dan di sana juga, Mayumi gak hanya ngobrol-ngobrol sama Tatsuya dan Miyuki doang, tapi Mayumi juga ikut ngobrol-ngobrol sama Erika, Mizuki, dan juga Leo. Nah, tujuan Mayumi ngobrol sama Tatsuya dan kawan-kawan itu adalah untuk mengundang Miyuki makan siang bareng di ruang OSIS, sekaligus ngediskusiin tentang sebuah hal penting yang tak lain adalah perekrutan Miyuki menjadi anggota OSIS. Dan Mayumi ini gak hanya ngundang Miyuki doang gitu. Mayumi juga dengan senang hati ngundang Tatsuya, Mizuki, Erika, dan juga Leo untuk makan siang bareng di ruang OSIS juga. Tapi Erika, Mizuki, dan Leo menolak baik-baik tawaran dari Mayumi ini. Nah, awalnya sebenarnya Tatsuya ini juga mau nolak undangan dari Mayumi ini. Tapi karena Erika dan kawan-kawan udah nolak duluan, Tatsuya jadi ngerasa gak enak sama Mayumi yang udah dengan senang hati ngundang Tatsuya dan kawan-kawan. Jadinya terpaksa deh Tatsuya nerima tawaran Mayumi untuk makan siang bareng di ruang OSIS. Poin kelima. Di poin kelima ini, kita akan ngebahas tentang alasan dibalik ngamuknya Miyuki ke Tatsuya di episode ketiga. Yang mana, ngamuknya Miyuki ini sampai-sampai nyebabin Tatsuya nge-reveal sihir regrowth-nya. Nah, penyebab kemarahan atau lebih tepatnya kecemburuan Miyuki ini adalah karena Tatsuya sering digodain sama Mari dan juga Mayumi. Pertama, kalau di novelnya, Mari sempat ngegoda Tatsuya pas Tatsuya mau duel sama Hattori. Sebelum duel sama Hattori, Mari dengan sengaja ngedeketin mukanya ke Tatsuya dan berbisik ke telinganya dengan maksud agar Tatsuya ngerasa malu. Untungnya Tatsuya punya iman yang kuat sehingga dia gak goyah sama sekali. Tapi di sisi lain, Miyuki yang ngeliat adegan ini bener-bener gak seneng. Tapi Miyuki sengaja nimbun rasa cemburunya ini, jadi dia gak ngamuk-ngamuk di sana. Terus, seusai duel dengan Hattori juga, Mari juga sempat memegang dan menarik-narik tangan Tatsuya sambil pergi ke ruang komite kedisiplinan. Dan adegan ini benar-benar bikin Miyuki makin tambah gelisah. Dan yang terakhir, setelah Tatsuya kelar beres-beres di ruang Komdis dan udah dinyatakan resmi sebagai anggota komite kedisiplinan atau Komdis, Mayumi sempat masuk ke ruang Komdis untuk melihat keadaan Tatsuya dan Mari. Saat Mayumi masuk, Mayumi tiba-tiba aja ngerasa pengen ngeganggu Tatsuya. Mayumi mulai menggoda Tatsuya dengan perkataan dan pesonanya. Ini Mayumi lakuin karena Mayumi di sini benar-benar penasaran gitu, ingin ngelihat wajah kerepotan Tatsuya. Soalnya Tatsuya ini selalu terlihat dingin dan kalem, makanya Mayumi penasaran. Tatsuya di sini benar-benar dibuat kerepotan sama keusilan Mayumi, karena sosok atau image Mayumi yang Tatsuya tahu tiba-tiba berubah jadi orang yang berbeda. Nah, disinilah Tatsuya udah mulai tahu sifat asli Mayumi. Mayumi yang biasanya bersikap sopan dan elegan di hadapan semua murid, sekarang malah berubah jadi sosok wanita jahat yang suka usil dengan cara menggoda. Kalau aja keusilan Mayumi ini dilancarin ke murid lain selain Tatsuya, pastinya murid itu bakal benar-benar salah paham dan pastinya mereka akan jatuh ke dalam perangkap Mayumi. Teknik ngegoda Mayumi ini udah berhasil merenggut banyak korban, terlebih si Hattori. Well, perlu kalian tahu, sebenarnya tujuan Mari dan Mayumi ngegoda Tatsuya itu bukan sekedar hanya untuk kesenangan aja. Tapi justru, sikap nyeleneh Mari dan Mayumi ke Tatsuya itu bisa diartiin sebagai bukti bahwa mereka berdua itu udah mengakui dan mempercayai kemampuan Tatsuya. Selain itu, sikap nyeleneh Mari dan Mayumi ini juga membuktikan kepedulian mereka terhadap Tatsuya. Nah, akibat momen-momen inilah, Miyuki jadi ngelampiasin rasa kecemburuannya ke Tatsuya seperti yang terlihat di episode 3. Poin ke-6. Masih di episode 3,
sebelum Tatsuya menghadiri rapat di ruang Komdis dalam rangka melakukan patroli di masa perekrutan anggota klub, sebenarnya ada suatu adegan yang di-skip di animenya. Adegan ini berlangsung sebelum rapat Komdis dimulai, atau lebih tepatnya, adegan ini terjadi saat istirahat makan siang di ruang OSIS. Tatsuya saat itu sedang berada di ruang OSIS bersama Miyuki, Mayumi, dan Mari, dan mereka semua membicarakan tentang tugas pertama Tatsuya sebagai anggota Komdis atau Komite Kedisiplinan. Tugas pertama Tatsuya adalah itu tadi, melakukan patroli di pekan perekrutan anggota klub. Ketika pekan perekrutan anggota klub ini berlangsung, kekacauan dan pertengkaran antara para murid adalah hal yang sering terjadi. Biasanya, pertengkaran ini disebabkan oleh faktor saling rebutan murid baru, apalagi kalau murid barunya itu cakep atau murid baru yang punya bakat sihir hebat. Udah deh, pertengkarannya pun pasti bakalan makin hebat. Selain itu, pada saat masa perekrutan, peraturan tentang pemakaian si Edi menjadi lebih longgar. Biasanya kan kalau di hari-hari normal, pihak sekolah gak bakal ngizinin murid untuk membawa si Edi selama kegiatan sekolah berlangsung. Nah, tapi di masa perekrutan ini, pihak sekolah mengizinkan para anggota klub untuk membawa dan menggunakan si Edi dengan alasan untuk kebutuhan demonstrasi, supaya murid-murid baru tertarik untuk bergabung dengan klub yang mereka minati. Jadi dari sini kita udah tahu bahwa kekacauan yang terjadi di masa perekrutan ini gak hanya sekedar kekacauan biasa. Soalnya, kekacauan saat pekan perekrutan ini sering dibarengi dengan penyalahgunaan sihir. Dan sebagai bentuk jaga-jaga, pihak OSIS juga udah memilih Hattori dan juga Azusa sebagai bala bantuan untuk membantu pihak komite kedisiplinan supaya tidak terlalu kerepotan. Pada awalnya, Tatsuya ngerasa heran gitu kenapa Azusa diterjunin untuk tugas pengamanan. Padahal dari tampangnya aja, Azusa itu adalah orang yang gampang banget ketakutan. Mayumi dan Mari ngejelasin bahwa Azusa ini punya sebuah sihir unik yang bernama Azusa Yumi. Singkatnya, sihir Azusa Yumi ini adalah sihir yang mampu memanipulasi kesadaran manusia, karena sihir Azusa Yumi ini termasuk ke dalam sihir interferensi mental tipe hipnotis. Jadi kalau misalkan ada kerumunan-kerumunan atau pertengkaran-pertengkaran hebat yang gak bisa dikendaliin sama pihak komite kedisiplinan, sihir Azusa inilah yang akan bertindak untuk menenangkan situasi. Well, saya sempat bahas sihir Azusa Yumi ini secara singkat di video pembahasan volume 20 part 8. Jadi kalau kalian pengen lebih tahu tentang sihir Azusa Yumi, kalian bisa cus ke video pembahasan volume 20 part ke-8. Poin ke-7, masih di episode 3. Kalau kalian lihat di anime, saat Tatsuya mulai berpatroli di pekan perekrutan, Tatsuya ini terlihat sedang berpatroli sendirian. Padahal kalau di light novel, Tatsuya sempat diajak Erika untuk pergi bareng ngeliat-ngeliat pameran klub. Tatsuya setuju sama ajakan Erika dan dia janji bakal nemenin Erika berkeliling. Ya, hitung-hitung sambil berpatroli ya kan? Tatsuya dan Erika akhirnya janjian bakal ketemuan di depan kelas. Nah, tapi karena Tatsuya ada rapat di ruang Komdis, Tatsuya jadi telat 10 menit dan dia sempat ditinggalin sama Erika. Tapi meskipun sempat ditinggalin, Tatsuya masih sempat ngejar Erika. Dan akhirnya mereka berdua pun masih bisa berkeliling bareng-bareng. Setelah Tatsuya dan Erika jalan bareng, adegan yang terjadi selanjutnya bisa dibilang persis lah seperti yang ada di animenya. By the way, Tatsuya ngejar Erika itu bukan karena rasa suka atau apa ya. Tatsuya ngejar Erika itu karena Tatsuya ngerasa dirinya bersalah gitu karena udah telat 10 menit dari waktu yang dijanjiin. Makanya dia ngejar Erika buat minta maaf. Tapi, selain minta maaf, Tatsuya juga negur kesalahan Erika karena udah ninggalin tempat janjian begitu aja. Dan Erika pun juga minta maaf ke Tatsuya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sekarang kita akan masuk ke sesi Saweria. Yang pertama ada dari Guanyu. Semangat bang bikin videonya. Siap bro dan makasih banyak buat sawerannya. Next ada dari Saengu sama Mayumi. Bahas sampai akhir volume ya Min. By the way, mungkin gak sih Mayumi sama Tatsuya? Hehehehehehe. Oke, makasih banyak bro buat sawerannya. Dan jujur sih, kalau menurut saya pribadi, hubungan antara Tatsuya sama Mayumi itu udah hampir gak mungkin lah. Soalnya udah banyak halangannya juga. Malahan, menurut saya, kesempatan Tatsuya menjalin hubungan dengan Honoka itu jauh lebih tinggi daripada Tatsuya ngejalin hubungan sama Mayumi. Well, itu cuma pendapat pribadi sih, jadi jangan dijadiin acuan lah ya. Next lagi ada dari Mayumi Cute, buat ngopi biar tambah rajin Min, wak 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 wak. Siap bro dan makasih banyak buat sawerannya. Next lagi ada dari Zolion. Nyawer 2 kali nih Zolion.
Semangat upload kontennya bang, semoga bisa bahas selain Mahoka ke depannya. Dan mau nanya juga, berarti nanti kalau Miyuki sama Tatsuya udah nikah, kekuasaan keluarga Yotsuba keputusannya ada di Miyuki apa bisa di Tatsuya? Oke, sekali lagi makasih banyak bro buat dukungan dan sawerannya. Dan moga aja lah bulan-bulan ini saya bisa upload konten lain selain Mahoka. Dan menurut saya pribadi, meskipun nanti Tatsuya udah nikah sama Miyuki, kekuasaan mutlak tetap ada di Miyuki sebagai ketua klan Yotsuba. Cuma, karena pola pikir Miyuki ini udah segala bergantung ke Tatsuya, bisa jadi semua keputusan-keputusan Miyuki nanti bakal dibuat dan diatur sama Tatsuya atas permintaan Miyuki juga. Tapi di sisi lain, saya yakin orang secerdas Miyuki pasti pola pikirnya bakal semakin dewasa nantinya. Dan Miyuki bakal bisa mengambil keputusan secara mandiri meskipun tanpa bantuan Tatsuya. Selanjutnya ada dari pencari spoiler. Shiro Sensei, apa yang akan terjadi ke Minami di volume 27 ke atas? Apakah akan jadi parasit? Oke, makasih banyak bro buat sawerannya. Maaf spoiler ya. Nanti di volume 32, Minami bakal jadi parasite. Demi cintanya sama Minoru, dia rela jadi parasite. Dan terakhir ada dari penyawer setia Isnain. Sehat selalu Min. Siap bro, makasih banyak buat doa dan sawerannya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih buat kalian-kalian yang udah ikhlas nyawer, dan kalian-kalian juga yang udah setia nonton video ini sampai habis. Saya cukupkan sampai di sini, dan sampai jumpa di video berikutnya.